Halo teman-teman semua, kenapa sih kalau kita sell di dalam forex padahal harganya turun, tapi kok kita bisa profit? Halo, lagi-lagi ketemu dengan saya Fadli, masih di channelnya Nusantara FX Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Well, teman-teman, saya lagi di kebun teh nih, di tengah-tengah sebuah perjalanan yang mahal menurut saya, karena dibayarnya bukan dengan uang, tapi harus sedikit berusaha ya, versi saya sedikitnya. Berusaha naik ke atas kebun teh dan bisa dapetin view yang luar biasa keren ini, dan juga bisa berbagi sama teman-teman semua dalam satu video yang mudah-mudahan bisa mengedukasi kita semua ya. Nah, kita lagi bareng sama teman-teman Family NFC sih sebenarnya di sini ya, sama tim admin di sinilah kurang lebih, yang memang ya lagi liburan selama 2-3 hari ini. Kita refreshing dulu sementara kemarin kita sudah selesai di online class, terus juga sempat ya berbagai macam kegiatan lah ya di kota. Hari ini kita naik ke atas, kita nikmatin pemandangan, bangun di pagi hari. Ini saya belum mandi teman-teman. Dan ya mudah-mudahan bisa menjawab satu pertanyaan yang menarik dari teman-teman semua ya. Jadi ada satu family NFC yang bertanya tentang kenapa sih mas kok transaksi sell tuh bisa profit gitu ya. Kita lihat pertanyaannya dari @safa_nasa. Mas tolong jelasin di forex kenapa kita bisa profit pada saat sell dan harganya turun. Nah, ini pertanyaan menarik banget dan saya rasa juga mewakili pertanyaan banyak orang sih. Karena dulu ketika saya belajar forex di awal, saya juga ngerasa, wah ini kayaknya apa nggak masuk akal gitu. Karena yang masuk akal buat kita ya, dari masa kecil kita dulu diajarin gitu kan, kita beli di harga murah, harganya naik, jual di harga mahal, baru dapat untung kan gitu. Gimana ceritanya barangnya kita nggak punya, terus tiba-tiba kita mau jual, itu satu. Yang kedua, harganya kan turun, terus kok bisa untung? Itu dari mana hitungannya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan menarik yang kayaknya muncul di awal ketika kita belajar forex, dan sepertinya semakin menarik lagi kalau misalnya kita bahas dalam satu video ini gitu loh. Jadi gini teman-teman, di dalam forex trading selain transaksi buy ketika harganya naik berarti kita dapetin profit, ada yang namanya transaksi sell sehingga kita bisa ambil keuntungan dalam dua arah, bisa long atau short gitu ya. Long itu buy naik ke atas gitu, short itu turun sell ke bawah. Nah, bedanya dengan ketika transaksi saham gitu ya, saham kebanyakan saham yang memang hanya satu arah gitu. Kita cuma bisa beli di bawah, terus berharap harga naik gitu ya, dengan analisa, dengan pengetahuan yang teman-teman punya, dengan skill yang teman-teman punya, dianalisa harganya naik, terus baru jadi profit kan gitu. Tapi ketika teman-teman berharap transaksinya turun, itu nggak bisa di saham. Kalau misalnya di saham-saham lokal misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ngambil transaksi di forex, ada yang namanya short selling. Jadi ketika teman-teman jual di atas, terus beli lagi di bawah, itu dalam keadaan untung atau profit. Lalu gimana mas teknisnya? Nah gini, jadi ada yang namanya kontrak peminjaman atau borrow. Ya, sistemnya begini teman-teman. Bayangkan teman-teman misalnya beli satu kantong kopi lah misalnya, beratnya 1 kilogram. Let's say harganya 100.000 misalnya ya. Nah, terus harga kantong kopi ini 100 ribuan di pasaran. Nah, teman-teman kan nggak punya kopinya, ya. Secara otomatis teman-teman pengen mendapatkan keuntungan dari turunnya harga kopi. Nah, ini yang menarik. Gini, kan harga kopi hari ini masih 100.000 nih. Satu kantong ya yang isinya 1 kilogram. Teman-teman pinjem dari pemilik kedai kopinya misalnya. Teman-teman pinjem karena teman-teman yakin di analisanya teman-teman semua harganya kopi ini akan turun dalam beberapa waktu ke depan. Nah, kalau misalnya dia turun dari 100.000 ke 90.000, bagaimana cara teman-teman mendapatkan uang? Nah, gini, teman-teman meyakinkan orang yang memiliki kopi tersebut untuk pinjam barangnya terlebih dahulu, oke? Lalu teman-teman jual keluar dengan harga 100.000, sehingga teman-teman itu masih megang uang fisik 100.000 rupiah, oke? Sampai sini ngikutin ya. Nah, dari sini baru nanti ketika harga kopinya turun ke harga 90.000, teman-teman buy back. Teman-teman beli lagi kopinya, oke? Sehingga mendapatkan lagi fisik kopi tersebut, oke? Yang harga yang 1 kilo tadi dipulangin ke yang minjemin tadi. Biasanya ada biaya, ya, ada sedikit biaya, oke? Nah, selisihnya tadi kan teman-teman minjem kopinya nih, dapat uang 100.000, terus kan beli dengan uang 90.000, artinya masih ada uang 10.000 yang tersisa di kantong teman-teman semua. Nah, itu yang jadi profitnya teman-teman. Gitu. Nah,
Memang, pada kenyataannya teman-teman tidak megang fisiknya. Di dalam electronic trading kita menggunakan kontrak, menggunakan perjanjian, menggunakan kepastian dibayar seandainya kita, bertransaksi di forex trading. Makanya kenapa ketika harganya turun teman-teman bisa mendapatkan profit, gitu. Oke, teman-teman, mungkin itu aja teknis sederhananya. Teman-teman, saya ingin menikmati pemandangan lagi lebih lanjut ya sama teman-teman di sini semua. Pengen naik lagi ke atas, view-nya katanya lebih keren lagi. Dan silakan kalau teman-teman ada yang mau ditanya, boleh tanya di bawah video ini atau paling gampangnya teman-teman follow tuh di Instagram @nusantara_community ya. Di pojok ada Instagram @nusantara_community, teman-teman follow di Instagram, lalu teman-teman siapin waktunya di setiap hari Minggu. Kemarin ada tuh ya, itu akan ada story yang isinya adalah question box tentang bagaimana teman-teman bisa mengisi pertanyaan apapun seputar forex ya. Salah satunya tentang pertanyaan seperti ini nih, ini masuk dari Instagram tersebut ya. Thank you teman-teman sekali lagi sudah menonton sampai akhir dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.